Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi pada pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Karena hidup kita adalah pujian bagi Tuhan, yaitu pujian yang menyenangkan hati Tuhan, maka hidup kita harus terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa agar Tuhanlah yang menolong kita untuk memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian terakhir ini lika-liku, bukan lika-liku laki-laki, tapi lika-liku hormatilah orang tuamu. Ayatnya sedikit, saya akan masuk kepada poin-poin yang banyak. Jadi poin-poinnya nanti ini tentang menghormati orang tua. Untuk orang tua yang mudah dihormati, yang memang sudah terhormat, saya kasih 5 poin. Ini paling banyak ibadah ini. Sedangkan orang tua yang susah dihormati, alias yang jahat, itu ada di dunia ini. Saya kasih 7. Naikkan dosisnya, karena perlu sembuh. Mari kita baca dulu. Keluaran pasal 20, ambil catatan. Keluaran 20, ini adalah perintah Allah. Yang kelima, ayat 12 bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti di situ satu ayat saya bahas. Di ayat pertama ini, di ayat ini yang pertama kita baca dulu, hormati ayah ibu, titik ya. Gak ada tambahan embel-embelnya, hormati ayah ibu yang baik ya. Jadi termasuk yang jahat enggak? Termasuk. Bukan hanya yang kita asumsi presumably jahat, atau bukanlah orang tua yang menurut anggapan kita jahat. Memang ada orang tua yang jahat di dunia ini. Kasus-kasus itu bukan rahasia lagi. Bahkan ada segila itu ayah yang memperkosa anaknya. Yang ini bukan hanya jahat alias aku minta ini papa enggak kasih, papa jahat. Bukan gitu loh ya. Ini kejahatan. Ada juga ibu mamanya yang selingkuh, tinggalkan papanya sendirian sama anak-anaknya, tidak pulang ke rumah karena ada laki-laki yang tampan nih ya, yang nangkep dia lah. Ada pula, kalau disebut satu-satu banyak banget. Mungkin juga gak usah jauh-jauh, sebagian di antara kita ngalami hal-hal serupa. Sebagian, tidak banyak, puji Tuhan, karena semua ada orang gereja. Tapi ada di antara kita backgroundnya seperti itu. Hormati ayah ibumu tuh titik. Sebenarnya nggak titik sih, pakai koma. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya ada kelanjutannya. Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada urusan panjang umur dan properti di dalamnya, supaya kamu umurnya panjang dan awet muda. Bukan hanya usia, tapi di tanah. Jelas-jelas ada lokasi, ada alamatnya yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi persoalan misalnya orang tua, mertua, misalnya jangan terlalu cekcok soal itu. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda akan dukung dia untuk menghormati orang tuanya. Kalau Anda cinta loh ya, bukan cinta orang tuanya, cinta pasangan Anda. Sebab kalau kita menantang pasangan kita dan membuat dia terhimpit pilih papa mama atau gua, kita sedang membunuh dia. Karena Tuhan berkata panjang umur yang hormat ortu, orang tua. Kamu hormat sama orang tuamu supaya aku bisa memilikimu untuk waktu yang sangat lama. Paham ya? Bukan berarti orang yang mati muda selalu ada hubungan dengan tidak menghormati orang tua, juga enggak gitu. Jangan jadi orang yang picik. Ada beberapa orang yang sangat baik. Ada beberapa jemaat pula yang meninggal muda, entah kenapa saya ada tanda tanya, saya tanya Tuhan suatu hari di sorga. Sedihnya bukan main. Tapi ada juga orang-orang yang matinya lebih muda daripada ekspektasi keluarga. Padahal tidak ada celah soal menghormati, soal mengasihi. Tapi ayat ini juga warning kita, peringatkan bahwa dosa ini kalau kita langgar, firman ini kalau kita langgar jadi dosa, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu berurusan dengan umur, usia,
Dan juga properti yang Tuhan beri. Gak akan bisa hoki. Beneran itu. Susah jalannya. Susah jalannya. Orang tua boleh salah, ini saya bicara dari sisi anak dulu, anak muda atau mungkin di sini juga sudah tua. Kita tetap harus meresponi Allah dalam kebenaran. Nanti saya kasih praktisnya seperti apa, menghormati orang tua yang terhormat. Poin ada 5. Menghormati orang tua yang tidak atau kurang terhormat. Poin ada 7 supaya sembuh. Praktis firman Tuhan, harus ada solusinya kan? Bukankah itulah inti dari pesan pengembalaan? Hormati ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan jadi saingan antara pasangan kita yang sudah menikah misalnya, kamu papa mamamu terus, dan gitu ya. Tapi juga harus berhikmat, jangan bangkitkan cemburu yang tidak perlu. Ya kalau memang betul ada betulnya tuh, selalu papa mamanya terus, selalu orang tuanya nggak pernah urusi suami sendiri, nggak pernah urusi istri. Kalau nggak seimbang ya jangan salahkan. Kita memang menciptakan suasana tidak kondusif itu. Tapi itu pun kalau ada di antara kita sebagai pihak yang dirugikan, tetap ada caranya sih ngomongnya. Nggak dengan langsung ngamuk dan emosi, tetap bisa kasih masukan. Doakan, ada caranya, temukan caranya. Sebab dalam Kristus itu adalah jalan, selalu ada jalan. Nggak mungkin Pastor Philip nggak tahu suamiku atau istriku ini bebal banget. Bebal pun bisa dikandani kok. Belajar itu coba dari satu orang yang bebal itu. Abigail istrinya pun bisa omongin. Ada caranya. Tapi kalau keras-kerasan ya nggak akan berakhir di mana-mana. Kita bisa pakai kelemah lembutan. Orang lemah lembut itu bahaya loh. Justru dia bisa cubit di tempat yang betul-betul sakit. Orang yang marah-marah itu biasanya membabi buta, mukul kemana-mana, tapi nggak pernah sama sekali kena sasaran. There is another way, selalu ada cara. Dalam Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara. Jangan percaya setan yang beritahu nggak ada, sudah jalan buntu. Nggak ada jalan buntu. Yesus itu namanya jalan, akulah jalan. Amin Bapak Ibu. Saya harap Anda bisa melihat kalau ini ada urusan di antara misalnya mamamu, mamaku, mama mertua, mama kandung, itu papa mama, itu jangan jadikan sengketa. Hidupmu gak akan bahagia pernikahan Anda. Belajar jadi suportif dulu. Belajar jadi mendukung. Itulah sebabnya yang pacaran juga. Jangan Anda itu hanya sekedar jatuh cinta. Anda juga harus lihat keluarga. Karena nanti itu sekalipun yang menikah dan dipersatukan adalah Anda berdua. Itu mau gak mau keluarga dua itu seolah-olah merger. Seolah, bukan merger sungguhan. Karena yang jadi satu tubuh itu suami istri. Tapi dua keluarga itu pasti jalannya itu akan paralel dalam hidupmu. Karena itu jangan sekedar, oh senang. Kalau lihat satu orang tampan atau rupawan atau cantik. Lihat, tunggu dulu. Hati itu jangan dikasih full dulu, tahan dulu, kenali. Jangan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama itu karatnya tidak boleh 24, itu 18. Itu masih ada campuran dengan tembaga. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu boleh, tapi itu belum lolos seleksi. Masih ada beberapa level lagi yang harus dilewati. Tunggu dulu, meet the family. Itu pun tidak tentu loh ya, bisa iya bisa enggak. Itu pun karena itu orang kalau menjalin hubungan, kalau dia cari pacar aja cuman untuk mainan, ya nggak usah. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan, tadi ibadah sebelumnya saya juga jelaskan kenapa kalau laki-laki nggak harus sih belasan tahun sudah mulai pacaran, pria terutama. Wanita kalau sudah ada pandangan jangan telat-telat. Tapi ya nggak usah sampai umur 34. Kalau memang ada di sini yang belum dapat, ya nggak apa-apa. Kan itu bukan pilihanmu. Kan hidup belum menawarkan. Tapi laki-laki biasanya it's okay untuk lebih telat. Tidak jauh lebih telat, tapi bisa later daripada wanita. Karena laki-laki itu pemimpin. You don't have to. Nggak harus punya girlfriend waktu belasan tahun. Don't have to kok. Untuk rilis biologi, mau ngapain itu pacarannya? Biologi nggak dirilis dengan pacaran. Jadi jangan kesusu, jangan keburu-buru. Ya, bisa. Nanti dengar sendiri aja. Saya juga jelaskan gimana kadang-kadang ada orang-orang yang lamban-lamban. Bukan karena dia nggak punya, tapi karena dia nggak mau.
Dia tunggu sampai mapan. Nah itu juga ada kesalahan dalam pemikiran seperti itu. Mitos-mitos yang perlu dipatahkan. Nanti dengarkan karena ini di luar konteksnya. Konteksnya bukan tentang soal itu pacaran. Tapi tadi saya ada bahas. Sekarang ini tentang orang tua, kita kembali lagi ke laptop. Balik lagi ke sana. Ya. Saya harap Anda mengerti bahwa kita tidak perlu jadi saingan orang tua pasangan kita. Kita harus dorong kalau kita cinta pasangan kita. Cuman yang jalani juga harus tahu diri. Kalau pasangannya sudah dorong suportif itu jangan makan rempelah padahal dikasih hati. Udah dikasih hati makanya rempelah, diambil sekalian, jangan aji mumpung, harus kira-kira. Makanya tadi saya juga ajarkan, misalnya kalau yang bersangkutan ini anak kandungnya kepingin beri papa mamanya, misalnya kalau Anda diberkati, kalau ngos-ngosan ya jangan, karena tugas Anda utama itu adalah untuk keluarga immediate-mu dulu, untuk keluarga. Pernikahan Anda itu terpisah, dan sang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu unit sendiri. Nah misalnya suatu hari ada kelonggaran, Anda bisa kasih, Anda kepingin kasih 50. Yang menantu, tahu diri dong, itu orang tuanya dia. Jangan mau terima di 50, bahasa kasihmu harusnya nggak 100 lah. Yang kandung, jangan berkata, aji mumpung, yes 100 akhirnya. Kenapa harus mengkorupsi suami sendiri? Itu kan dari jeripayahnya dia. Turunkan harga. Janganlah 50 aja. Biar berbantah-bantah. Bukan sebaliknya. Banyak banget. Bukan. Yang mau ngasih kurang-kurangi. Tahan-tahan. Kekang. Yang bukan kandung tahu anaknya terbeban. Tambahi. Karena kalau itu orang tuamu pasti kurang. Itu orang tua dia. Kurangi kalau bisa. Itu mentalitas manusia. Jalan di mil kedua itu berarti pakai roh yang berlawanan. Semoga Anda bisa ngikuti ini ya. Misalnya, saya mau kasih papa mama saya. Yang saya panggil istri saya kan sayang. 50 ya. Istri saya pasti nggak ngomong, enggak 100 dah. Wah, ini 50 itu enggak tentu 50 juta. 50 ini hanya kiasan. Sesuai kemampuan. $50, 50 ribu terserah you. Pasti, kenapa? Karena kita nggak bisa menyelami perasaan pasangan kita. Karena itu adalah orang tua kandungnya. Kita jangan takut kita akan merugi, asal kita bijaksana. Kalau kita tahu kita sanggup melakukannya. Don't worry, Alkitab mengatakan propertimu akan bertambah. Kamu akan tinggal lama di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Berarti tidak menjualnya, berarti Anda akan berlebih, akan dikasih sama Tuhan. No one by giving becomes poor. Tidak ada orang yang dengan memberi jadi miskin, tidak ada. Misalnya kembali jadi 50, yang aku mau kasih 50. Padahal tadinya hati saya kepinginnya ngasihnya lebih. Tapi ya bisa ngerti, aku kandung ya otomatis terbeban. Ini kan anak ketemu besar. Tidak mungkin istri saya akan berhenti di situ. Tidak kasih 100 tah. Akhirnya kita ngotot-ngotot, tidak lah 50 lah, 100 lah. Jadi kita gegeran soal dia mau kasih mama papa saya lebih banyak daripada bahkan anak kandungnya. Kita akan ketemu di 75. Paham ya? Itu namanya pernikahan harmonis. Dimulai dengan kebijaksanaan menata. Hormati orang tua itu praktis. Tidak hanya soal pemberian-pemberian saja. Itu termasuk nanti dalam poin-poin saya. Tapi supaya Anda dan saya mengerti bahwa hormati ortu adalah sesuatu yang juga teknis. Tapi dimulai dengan hati yang bersih dulu. Hati yang benar dulu. Tapi sebaliknya sekarang lebih banyakan begini. Aku mau ngasih mamaku segitu, kamu enggak mau. Kamu enggak cinta papa mamaku, gegerannya malah begitu. Paham ya maksud saya ya? Itu bukan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen itu enggak ada rasa curiga antara suami istri. Malah justru, aku bisa memahamimu. Kamu buka harga segitu, aku tambah. Tapi kita enggak tega lihat, ini kan bukan anak kandungnya. Jangan ngasih banyak-banyak, aku sih mau. Tapi aku enggak bisa harapkan tiba-tiba kasihnya segede aku. Wong aku dulu dari kecil sama papa mamaku. Kurangilah. Mawas dirilah, tahu dirilah, hati-hatilah. Paham maksud saya? Semua kan enggak bingung. Bingung enggak? Siapa yang bingung? Oh, makan kebanyakan tadi berarti gula naik ke atas. Jangan bingung ya, paham maksud saya ya? Justru di dalam pernikahan Kristen, menantu harus lebih mencintai, lebih cinta mertuanya lebih daripada anak kandungnya, cinta orang tuanya sendiri. Paham maksud saya? Dalam kehidupan kami lakukan itu. You be very surprised. Dua sisi. Apa yang saya ajarkan, saya praktekkan. Apa yang saya praktekkan, baru saya ajarkan. Baru kami ajarkan. Saya ajarkan, kami praktekkan. Saya praktekkan bersama dengan istri saya.
Hormati orang tua itu very, very practical. Saya ajak kita untuk melihat sekarang satu ayat lagi lalu masuk ke poin-poinnya. Kita lihat di mana ya? Oh, jadi lupa di mana. Amsal, buka sama saya Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Berusahalah dari sisi orang tua. Sekarang saya tinggalkan dunia menantu dan mertua. Orang tua dan anaknya dulu. Berusahalah hai ortu untuk menjadi mahkota kehormatan buat anakmu. Jangan punya goal. Firman Tuhan berkata, kamu harus hormat no matter what. Yang ngerti, hormat di situ itu minimalis. Kita harus targetkan maksimalis. Maksimalnya hormat itu, menghormati itu mengagumi, mengasihi, mencintai. Tidak hanya mengasihi, kalau ngasihi musuh pun harus diberi. Kasihilah musuh-musuhmu. Mencintai, menyukai, mengagumi itu lebih dari sekedar menghormati dan mengasihi. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Untuk mencintai perlu luang waktu. Untuk mengagumi perlu teladan dulu. Itulah sebabnya mahkota orang tua adalah anak cucu. Kita sebagai orang tua jangan bangkitkan amarah, apalagi papa. Di Efesus dikatakan, hai ayah, janganlah bangkitkan amarah di dada anakmu, dan jangan buat hambar hati putramu. Kalau kita tahu anak cucu kita adalah mahkota, jangan kau cela mereka, jangan kau nodai. Salah satu alasan saya sendiri secara pribadi untuk hidup, pertama untuk Tuhan, tapi salah satu alasan utama saya menjadi motivasi kehidupan adalah untuk anak-anak kami. Tentunya untuk gereja. Pada waktu saya pernah divonis kanker bulan Januari, 2 kelompok orang yang saya pikirkan, you, jemaat, and my family. Puji Tuhan Februari, Tuhan buat sembuh dengan begitu mudah. Clean. By the way, saya sudah check up, setiap 6 bulan kan harus dicek. Bersih, dokternya sampai berkata, kamu tuh bersih sehat sekali, luar biasa. Puji Tuhan, thank you untuk doanya. Tapi sungguhan, yang saya pikirkan, motivasi anak-anak kita dulu, saya cerita tentang keluarga Anda, harus menjadi motivasi hidup Anda. Anda hidup kudus, salah satu motivasinya adalah demi anak. Anda hidup benar demi anak. Anda tidak nilep, larikan uang orang supaya anak Anda tidak dikejar hutang. Hutang bisa diwariskan loh, tahu nggak? Kerja demikian rupa, jangan terlalu spekulasi, mawas diri, iman sih iman, iya sih iman sih. Tapi Anda juga harus punya perhitungan yang jelas. Calculated risk, resiko yang bisa kita perhitungkan, meskipun tetap melibatkan ada ruang untuk beriman pada Tuhan. Jangan ngawur, tapi iman itu tidak buta. Iman itu mendengar. Mata kita tetap harus bisa melihat resikonya. Salah satu alasan mengapa kita tidak mau sekedar cuman gini-gini gitu, kita harus mikirkan nanti apakah kita wariskan. Salah satu alasan kita bekerja keras, sungguh-sungguh bukan hanya untuk kasih uang bagi anak. Uang saja nggak cukup, harus luangkan waktu. Tapi salah satu alasan untuk kita cari uang juga dan demi anak. Supaya kita bisa selesaikan semua cicilan, supaya nanti mereka bisa menikmatinya. Kalau Anda tahu bahwa anak Anda itu adalah mahkotamu, jangan berhenti sampai taraf di mana mereka terpaksa menghormati, karena firman Allah berkata, kasih mereka alasan dan peluru berlebih-lebih, supaya mereka tidak berhenti sampai harus menghormati, tapi sampai mereka itu sungguh-sungguh mengagumi. Jangan selingkuh, karena selingkuh itu membuka celah di family tree atau pohon keluarga. Itu lebih mudah terjadi. Coba bayangkan orang selingkuh, misalnya papanya. Itu kalau dia punya anak cowok, anak cowoknya otomatis akan guard down. Pasti dia tidak sedefensif itu terhadap perselingkuhan. Papaku aja. Di usia berapa pernikahan nanti anak Anda yang harusnya Anda doakan langgeng marriage-nya,
bahagia rumah tangganya. Setannya papanya itu bisa datang visit dia. Papamu aja kamu nggak tah. Sekarang dia belum, nanti bisa. Itu sebabnya seorang ayah yang sudah selingkuh mesti tobat-tobat di depan keluarga. Jangan sembunyi-sembunyikan info lagi, ngomong apa adanya, minta mereka ampuni meskipun minta mereka maafkan, minta mereka bantu jaga. Serahkan semua handphone, serahkan whatever. Privasimu hilang. Tunjukkan kesungguhan bahwa Anda mau berubah. Supaya anak itu suatu hari masih bisa punya pikiran bahwa kekudusan itu jalan. Papaku pernah salah tapi dia sungguh-sungguh bayar harga. Supaya anak itu masih punya pijakan kaki suatu hari ketika setan landa. Kalau anak perempuan, dia nggak akan bisa percaya lagi. Laki semua sama. Bagaimana waktu dia nanti do the dance, kalau misalnya di pernikahannya ada sang mempelai berdua dikasih waktu untuk bisa berdansa. Dalam hati dia cinta-cinta sih, jatuh cinta, tapi hatinya kurang percaya. Selalu ada pertanyaan, suatu hari akankah kamu seperti ayah? Kamu akan khianati saya. Selalu akan ada hantu itu. When you don't do anything, tidak melakukan suatu dosa misalnya, Anda tidak mau, you don't want to harm your children's future. Anda tidak mau mencoreng mahkota kehormatan anak-anakmu. Itulah sebabnya hormati orang tua ini tricky, tidak dari satu sisi. Oh, anak-anak hormati aku. No, tetap harus ada taburan dari papa mamanya dalam hidupan anak-anaknya. Menghormati itu sebatas apa? Sebatas UMR? Bisa aja, lu harus lo ya, karena ada firman. Atau anak-anaknya sadar dan berkata, aku mau menghormati papa, menghormati mama. Ya memang sih, namanya orang tua jahat sekalipun, Bapak Ibu Saudara harus sadari, ini adalah God ordained authority. Jadi nggak bisa goyang. Orang tua paling Hitler pun, dia Tuhan taruh dalam tatanan ciptaan sebagai papa atau mama Anda dan saya, itu adalah otoritas divine atau otoritas ilahi yang Tuhan pasang, tak peduli performa papa mama itu. Jadi anak-anak tidak punya pilihan, harus menghormati. Cuma nanti saya kasih saran praktis gimana menghormati mereka yang terhormat dan mereka yang tidak atau kurang terhormat. Ada saran praktisnya. Tapi jangan berhenti di sana. Sebagai orang tua, kita yang menerima hormat itu jangan kita pandang murah. Hormat itu kadang-kadang harus, bukan kadang-kadang, selalu harus kita beli. Hormat yang lebih, bukan hormat yang kurang. Buat apa sih kita sukses di kerja? Anak-anak kita tidak menghormati kita. Buat apa kita itu punya segala-galanya, anak-anak kita destroy sendiri, kita hancurkan masa depannya. Buat apa sih? Tidak ada pentingnya, tidak ada perlunya. Hormat itu harus kita usahakan. Hormat itu harus kita beli. Hormat itu harus kita taburi. Harus kita taburkan terlebih dahulu. Kita tidak menuai apa yang kita tidak tabur. Hukum tabur tua itu ada. Maka kita harus mengerti hal ini ya. Oke, sekarang masuk ke poin-poinnya. Siapa yang masih bisa mengikuti saya? Puji Tuhan. Haleluya ya. Nah, nanti Anda yang tentukan sendiri ya. Dalam konteks Anda, terima hormat sebagai ortu, orang tua, atau Anda yang memberi hormat kepada orang tua Anda masuk kategori mana? Anda tentukan sendiri. Saya jaga dua pintu, pedang bermata dua. Lika-liku hormatilah orang tuamu. Kita lihat Romawi pertama, cara menghormati orang tua yang terhormat. Satu, ini yang terhormat ya, orang tua yang mengagumkan. Aku cinta papa mama. Bahkan kadang-kadang kalau kita berlebihan, kita bahkan bisa tuntut pasangan kita. Lu kok gak kayak papaku sih? Nah, ada yang begitu. Makanya buah roh tetap harus dipasang. Kasih memang terbesar. Kasih, sukacita, damai sejahtera ada 9. Tapi kasih yang berlebihan sampai merembet menjadi komplikasi, buat suami alergi. Kamu kok gak seperti papaku? Makanya itu buah roh yang nomor 9 namanya penguasaan diri. Jangan salah penempatan. Kasih pun kalau dipraktekkan dengan cara yang salah, tidak jadi berkat saudara. Ini tipe dulu orang tua yang terhormat. Mereka yang sungguh-sungguh
bisa membuat hati anak-anaknya terkagum-kagum dan look up. Satu, sudah keluar dulu, ekspresikan cinta. Mereka layak menerimanya. Ini bukan kasih ya, kalau kasih itu musuh juga dapat. Cinta. Mesti loh, ini orang-orang Timur, bukan Surabaya Timur, orang-orang dunia Timur. Ini kekurangan kita. Kita itu kurang ekspresif orangnya, kita terus terang. Kenapa banyak relationship itu kaku? Kenapa? Karena kurang ekspresi. Penting loh itu ekspresi. Jangan kita anggap gampang loh, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya, apalagi zaman sekarang sudah ada bahasa kasih. Bahasa kasih kan nggak cuman I love you, touching, nggak hanya itu kan. Udahlah, jangan percaya gitu-gitu. Tuhan itu berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kata hati itu ekspresi maksudnya. Soalnya ada perbedaannya, jiwa, akal budi, kekuatan. Kasih itu berarti tetap harus bahasa Chinese-nya piao ta. Harus keluar, diekspresikan. Nggak bisa nggak. Ilmu pengetahuan secara jasmani, misalnya kalau badan kita itu tidak diolah alias olahraga, kata orang minyaknya kering, kaku-kaku tuh ototnya, apalagi kalau udah berusia, aduh, dikit-dikit sakit belakang, padahal nggak ngapa-ngapain, cuma mau tali sepatu. Pernah nggak yang ngalami itu? Dulu nggak terjadi waktu usia 20. Usia 40, tali sepatu, aduh, pergi ke chiropractor, kretek-kretek sana sini, atau bahkan kalau perlu di MRI, ada apa yang kecetit. Tapi orang yang olahraga nggak ngalamin itu, nggak tentu ngalami itu, karena mereka diolesi dengan minyak. Hubungan itu kayak otot kita, kalau tidak ada ekspresinya, dia jadi kaku. Apa yang kaku lama-lama mati. Dan banyak komplikasi, banyak sekali hal-hal terjadi. Sebenarnya itu bisa beres sendiri kalau kekakuan itu ditanggulangi. Saya dorong Anda, kalau Anda sungguh-sungguh cinta, bukan hanya hormat orang tua Anda, karena orang tua Anda adalah orang tua teladan, orang tua yang baik. Sempurna kagak, tapi mereka boleh dikatakan betul-betul panutan. Ekspresikan. Nggak bisa ngomong, nggak keluar. Mau ngomong sudah siap, ketemu papa, enggak jadi. Zaman dulu ada kartu kan, I love you, lalu nggak usah ketemu seminggu. Setelah I love you takut ngomong, tapi tetap harus ada I love you kek, ada hak kek, ada cium kek. Tapi kami bukan itu budayanya. Ini bukan budaya Timur Barat. Setiap kebudayaan itu ada kelebihan Barat atau Timur. Kebudayaan Amerika, kebudayaan Asia, itu ada. Ambil baiknya. Kita orang Asia, kita akui, kita kurang ekspresi. Memuji Tuhan juga sama. Lain loh. Kalau kita memuji Tuhan ya, sungguhan ya, ini kalau bicara tentang mengasihi Bapak ya. Waktu kita berlutut itu, hati kita tuh nurut loh. Ikut loh. Waktu kita kaku diam gitu juga terbawa. Buktinya misalnya, kalau Anda pakai baju bagus, formal gitu, jalannya pun jadi beda kan. Kayak, wih. Coba, cewek juga sama. Pakai gaun gitu, mau pesta segalanya. Apalagi dipuji sama suami, mama cantik sekali. Waduh. Baktian tadi saya ajarkan peran mama dalam keluarga. Saya kasih tugas untuk papa. Suami-suami harus rajin puji istrinya. Wah, kalau sudah dipuji jalannya pun seperti Cinderella. Wih. Tapi kalau sudah pakai dasternya, roll-rollannya, siap masak bacok ayam, jalannya pun beda. Ayo mana? Ternyata apa yang melekat pada tubuhmu bukan hanya hatimu, yang penting hatinya. Enggak tentu. Itu pengaruh. Itu pengaruh. Ekspresi kita akan mempengaruhi semua dunia perasaan kita terhadap orang itu. Saya kalau sama Tuhan, kalau memuji Tuhan, saya sungguh-sungguh. Karena saya tidak mau dijajah oleh situasi. Kalau saya berlutut sungguhan itu tiba-tiba. Bukan saya ini cengeng nangisan, tapi waktu saya berlutut, itu hati saya itu turut ikut. Ikut turun juga. Seperti gampang merendah, gampang boswe, gampang broken. Broken heart bukan karena sedih. Broken hearted karena terharu. Waktu saya memuji Tuhan dengan tepuk tangan, hati saya itu kayak ikut ngangkat. Seperti ada sedot dari atas.
Seperti hati saya itu lifted up. Wush. Haleluya. Tapi coba ya, muji Tuhan ya, sekali-kali coba, sebentar aja. Jangan lama-lama, nanti WL-nya salah sangka. Coba waktu muji Tuhan semuanya nyanyi ya, kayak tadi itu ya. Anda gini. Coba, semua hatimu ikut kaku, beku di dalam hatinya. Semua firman mendal. Anda kasih firman apapun, teng. Begini. Coba. Ayo coba deh, ayo semua. Bangkit berdiri, nyanyi satu lagu sama-sama ya jemaat ya semua. Ini harus diajari ekspresi nih rasanya semuanya nih ya. Kasih satu lagu. Esra, sini Esra. Saya minta kita semuanya lakukan ini sekali lalu bertobat rame-rame, tidak akan lakukan lagi. Esra, sini Esra. Nyanyi satu lagu. Apa ya? Lagu apa ya? Semua ya. Jemaat GMS di mana-mana, yang rooftop juga. Saya lihat Anda lo ya. CCTV saya itu hati, saya bisa lihat Anda. Sio, ayo semua tapi. Oke semua gini ya. Betapa kasihan Esra. Betapa mulia. Dia pulang merasa gagal dia. Kasih. Ayo guys. Bapak Ibu. Ayo lanjut. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio. Oh bagus. Hatinya terus terang ya, susah ya ngerasa hadirat Tuhan ya. Bukan hadirat Tuhan itu sebatas perasaan, tetap di sini Esra. Bukan, cuman hatimu keluar ya. Hati kita kayak keluar dari sesuatu. Coba sama-sama sekarang. Sio, come on. Sio, Sio manis, happy kan? Ale semua disayang Tuhan. Keluarin Koreanya juga gak apa-apa. Sio manis. Ale semua. Tunjuk kanan kirinya. Disayang Tuhan. Listen ya, Anda pulang dari sini rasa kayak happy tadi ke gereja, pulang pun bawa mood itu ke rumah. Pasti itu. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makasih. Silakan duduk. Beda juga loh kalau Anda peluk istri Anda bilang I love you. Pernikahanmu akan dibasahi. Beda juga kalau Anda sama papa mama. Atau papa mama sama anaknya. Papa mama gak usah tiba-tiba jadi romantis sama anaknya selama nikah aku, nanti kaget mereka, nanti jantungan. Nanti tensinya naik. Sekali-kali ayah yang kaku, usap-usap gini aja kepalanya kalau masih mau ya. Jangan di depan orang nanti malu. Nah, itu anak gak bisa tidur. Karena happy. Papaku kemasukan apa? Ekspresi. Bertobatlah dari expressionless. Karena apa yang kita tidak ekspresikan akan mati bersama kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda cinta orang tua, kembali ke ortu. Tolong ekspresikan. Kristen atau bukan, kalau mereka itu layak kita hormati. Lebih dari itu, cintai, jangan berhenti sampai hormat. 2, tunjukkan respect. Ini nggak cuman bicara tentang cinta, tapi respect. Beda antara honor and respect. Honor itu hormati. Apapun terjadi, nggak boleh kurang ajar. Respect itu kayak, angkat topi. You dapat respect saya. Tunjukkan respect lewat tindakan, kata-kata. Tunjukkan pada orang tua Anda bahwa the privilege is yours. Tunjukkan respect itu bisa, misalnya, cinta si cinta, janji sama papa mama, datanglah lebih awal. Jangan suruh orang tua yang menunggu, itu kurang respectful. Itu menunjukkan bahwa kami yang menunggu papa mama, mami daddy, kami yang menunggu ayah ibu, kami yang hoki, kami ini yang beruntung. Bayari makannya. Mereka udah bayari kita dari popok kita dari kecil kok. Berani makan sama papa mama, berani traktir mereka. Tunjukkan respect. Saya pernah sekali dulu waktu di dunia barat melihat teman saya. Ya, menurut teman saya, dan papanya duduk di depan. Ini bukan orang Indonesia, kakinya dia tas gitu. Ya ini bukan soal culture sih, bukan kebudayaan. Menurut saya bilang ada batasnya. Saya bilang,
taruh kakimu. Teman saya di sekolah kita, pas papanya lagi kunjung gitu, duduk sama-sama gitu, kaki diangkat di atas gitu. Nggak semua orang barat begitu. Tapi orang timur lebih konservatif. Saya bilang taruh kakimu. Di kebudayaan saya, kaki ngarah ke orang tua gitu aja sudah nggak hormat. Oh, aku hormat kok. Ya I know you honor. Ya show respect lah. Kamu nggak akan gini kan nanti kalau sama presiden datang. Ini papamu lebih dari presiden. Ini mamamu. Ya. Tunjukkan respect itu dalam hal-hal yang praktis. Singkat aja, saya tidak perlu kasih satu contoh. 3. Mau tahu dunia mereka. That spells honor. Mau tahu. Ini termasuk untuk orang-orang muda, bukan hanya orang muda semua kita, tapi orang muda juga sama, nggak mau tahu dunianya papa mamanya. Kalau di sini ada anak-anak muda yang belum menikah, apalagi masih lebih remaja misalnya, kalau ada orang tua Anda mau tahu gitu, tanya how are you? Ngapain hari ini papa, mama? Dengarkan. Mau tahu, itu akan mengejutkan, itu akan memperbaiki relationship, itu akan mengencangkan dan mengokohkan sebuah hubungan. How are you itu gak boleh basa-basi. Kita diajari waktu bahasa Inggris dulu. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Yes, are you? Enggak ya. How are you? I'm fine, thank you. Jangan jawabannya klasik. Apa kabar itu berarti kita siap untuk dengar ceritanya. Mau tahu dunia mereka. Teman papa mama datang kalau ini masih remaja. Jangan HP-an terus taruh. Kenali ini om siapa, ini tante siapa. Anda tidak perlu hafali. Aku tidak berkepentingan kok. Tapi kalau papa dan mama Anda itu Anda hormati, berarti dunia mereka berarti buat Anda. Be interested. Begin to know their world. Yang ingin tahu gitu loh dunia mereka. Ya. Karena itu kita tunjukkan interest itu, bukan pura-pura. Papa itu berharga. Mama ini berharga untuk aku. Jadi meskipun aku gak ngerti dunia papa mama, dan jangan campuri loh ya. Jangan sampai terlalu nyaman, sampai papa mama ngomong, wah ikut-ikut di tengah-tengahnya. Lalu gak ditanya opininya, iya betul om. Loh, papa mama lagi ngomong sama temannya langsung betul om. Aku juga mikir begitu. Siapa yang peduli pikiranmu? Anak muda, gitu ya, misalnya, enggak usah kaku, cuman kita juga harus tahu diri, tidak butt in, tidak interupsi pembicaraan orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Tapi mungkin kalau sekarang misalnya Anda sudah menikah, papa mama sudah tua, mengenali dunia mereka mungkin beda. Sekarang dunia Anda yang bertambah, dunia Anda yang happening, yang terjadi. Mau tahu dunia mereka itu juga tanya bagaimana keadaan mereka. Dan juga sebaliknya, kalau dunia kita sekarang yang terjadi, libatkan mereka di duniamu, cerita sama mereka duniamu seperti apa. Nanti kita akan masuk ke poin salah satunya, terakhir nanti, minta opini mereka. Itu mereka akan hargai. Yang keempat dulu, setelah yang ketiga, bantu keperluan mereka. Ini untuk orang tua yang terhormat, jangan berhenti sampai basics. Kita harus belajar membantu mereka beyond basics. Tuhan berkata, jikalau engkau berniat untuk menghormati ayah ibumu, aku akan memberkati tanah yang kuberikan kepadamu. Sebenarnya menghormati orang tua itu Tuhan sudah pinjamkan peluru. Karena itu perintah Allah, Tuhan yang akan provide. Nggak usah perhitungan, oh Tuhan yang kasih, enggak. Kita berebut sama Tuhan, padahal semua itu dari Tuhan. Tuhan juga akan berebut, karena orang tua Anda dan saya, apalagi yang terhormat itu adalah anak-anaknya. Waktu kecil kita dititipkan mereka. Tapi kalau sama-sama hamba Allah, waktu tua mereka dititipkan ke Anda, ke kita. Bantu keperluan mereka beyond their basic needs. Jangan berhenti sampai basics. Tapi itu sekali lagi perlu dengar khotbah saya tadi. Jangan jadi gegeran. Karena apa yang saya ajarkan ini kalau tidak ada tuntunan, maka nanti suami istri akan pakai ayat ini untuk gegeran. Itu disuruh ngasih papaku. Kebanyakan. Nah jadi gegeran. Makanya tadi saya di awal-awal sudah kasih disclaimer-nya dulu. Tapi intinya kalau orang tua itu terhormat, maka Anda dan saya mesti berbuat lebih.
Jangan perhitungan sama Tuhan, karena Anda akan diberkati, kata firman. Saya nggak perlu kasih embel-embel berkat, saya nggak perlu dikasih iming-iming janji, saya tetap akan menghormati. Karena mereka adalah orang tua saya. Tapi Tuhan itu baik sekali, Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita. Dan Tuhan juga tahu situasi kondisi kita yang kadang-kadang tidak memungkinkan. Tuhan bilang, lanjut umurmu di tanah yang kuberi, aku akan memberkatimu dengan properti. Itu luar biasa. Properti itu tidak tentu rumah. Siapa bilang properti real estate? Tapi hak milik. Aku akan menambahkan sesuatu yang bisa kamu bagikan. Bahkan aku tidak akan berhutang sama siapa-siapa, aku akan tambahkan. Supaya orang bisa melihat penyertaan Tuhan atas orang-orang yang taat pada perintahnya. Amin Bapak Ibu Saudara? Setuju? Yang kelima, jujur kepada mereka. Jangan pernah bohongi orang tua. Tiga, jangan pernah bohongi. Tuhan, kalau Anda sudah menikah, suami atau istri Anda, never lie. Tidak boleh. Dan orang tua, jangan pernah bohongi. Ya, jujur pada mereka, karena mereka pasti akan menghargai kejujuran kita. Sama orang tua dibangun hubungan bisa terbuka. Sekali lagi, kategori orang tua terhormat. Gimana dengan orang tua yang selama ini melakukan kejahatan? Jujur dengan mereka. Waduh, saya pernah sekali, karena namanya saya ini sebagai pendeta hamba Tuhan menangani berbagai kasus. Ada juga orang tua yang sungguh-sungguh jadi lintah darat anaknya. Wah, habis-habisan tuh. Bener-bener, apalagi yang manipulatif, lebih ngeri. Itu ada. Kok bisa ada gitu? Ternyata saya kira hanya ada di sinetron. Itu sampai dia terbuka ngomong dia punya duit berapa, diminta semua. Pinjam, tidak peduli anaknya gimana. Apalagi kalau orang tua sudah masuk ke hal-hal yang sifatnya gambling. Ya ampun deh, sungguhan. Anak pun kalau bisa, jangankan hartanya anak dijual dia mau. Ya jangan bodoh. Jujur di sini bukan berarti beritahu mereka yang tidak perlu tahu. Jujur di sini adalah jangan bohongi, jangan tipu mereka. Never do that. Karena berkat Tuhan tidak akan mengikuti orang-orang demikian. 6. Minta opini mereka. Nah, ini adalah banyak masalah yang terjadi sekarang di zaman edan, di antara orang-orang muda di zaman ini. Yaitu orang-orang muda itu kepinginnya membuat orang tuanya merasa dirinya bodoh. Papa enggak tahu apa-apa, papa nggak ngerti, mama papa nggak ngerti. Saya nggak ngerti, kadang-kadang anak muda mungkin dalam keluguannya ya. Puji Tuhan di rumah kami tidak ada anak-anak muda begitu. Full timer yang ada di sini, berapa hamba Tuhan yang tahu, yang dekat dengan keluarga, saya tahu bahwa anak-anak kami sangat respect, sangat honoring, dan mereka selalu tanya opini kami. Dan kita saling membutuhkan. Saya juga tidak menganggap mereka tidak tahu apa-apa, malah justru sekarang sebaliknya. Kalau kita didik anak dengan benar, nanti yang beruntung itu adalah orang tua. Karena kita mendidik seseorang dengan value kita. Tapi di dalam diri mereka, nilai-nilai yang kita tanamkan itu bisa komplikasi menjadi sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak berikan ke mereka. Dan itu berbalik memberkati kita. Nasihat, hikmat, jangan kau remehkan anak muda, janganlah kau dipandang muda, tapi tunjukkan dalam segala sesuatu, dalam kelakuanmu, dalam perkataanmu, dalam nilai-nilaimu, dalam prinsip hidupmu. Itu aneh loh, anak-anak muda itu, kita itu seperti kasih nilai semuanya dari kita, semua yang mereka tahu ya kita ajarkan. Selain yang di sekolah tentunya. Tapi herannya di taraf tertentu mereka bisa punya hikmat. Dari mana saya nggak tahu. Saya cuma pasang biji, keluarnya mestinya sama-sama jeruk, tapi dia jeruk Bali. Ada komplikasi blessing di situ. Anak itu bisa memberitahu saya dari hal-hal sudut pandang yang saya tidak ngerti, dan bisa menambahkan kreativitas, bisa menambahkan kepandaian, kepintaran, bisa menyebabkan kemajuan yang bahkan saya sendiri pun tidak mampu. Sama mamanya tidak punya kemampuan ke situ. That's the beauty of parenting, the blessing of parenting. Ujungnya orang tua akan untung. Makanya orang lama itu dulu ada benernya, banyak anak, banyak berkat. Nggak tentu. Kalau banyak anak, semuanya tidak diajar. Ya akhirnya anak liar, bukan banyak berkat, banyak pusing kepala. Itu ada benernya, tapi tidak sepenuhnya, itu masih separuh jalan. Karena itu tanya opini mereka. Sama orang tua ya, minta opini mereka. Papa mama, karena sampai kapanpun, orang tua itu pasti punya wawasan.
Menurut Papa gimana? Menurut Mama? Jangan basa-basi, sungguhan pertimbangan sebelum Anda berdoa. Tepatnya, paling strategis adalah sebelum waktu Anda menggumulkan sesuatu dan sebelum Anda akan berdoa lebih tentang itu, visit Papa Mama dulu. Dengarkan sudut pandangnya. Ini Papa Mama yang baik ya. Ini Papa Mama yang bisa dihormati, Papa Mama yang tidak punya agenda pribadi. Jadilah begini. Maka ketika kita minta opini mereka, pasti Tuhan akan taruh sesuatu yang tidak kita duga. Yang 7, yang terakhir, luangkan waktu dengan mereka. Sebenarnya saya tambahkan satu lagi, tapi nggak usah ditulis nomor 8. Yaitu care, mempedulikan saudara kita, anak-anak kandungnya. Karena orang tua kalau melihat kita jaga anaknya yang lain, paling tidak kita lakukan sesuatu yang baik, mereka sendiri akan tenang. Oke, selesai ya ini ya. Sekarang saya masuk ke Romawi 2, cara menghormati orang tua yang tidak terhormat. Oke, jangan jadi orang tua yang begini. Kita punya pilihan, katakan kita punya pilihan. Ayo ya, sama-sama katakan kita punya pilihan. Yang pertama, ampuni mereka. Harus ada pengampunan. Forgive them. Kalau kita nggak ngampuni, kita akan jadi seperti mereka. Orang-orang kuno sekali lagi, kalau misalnya lagi hamil, lalu benci orang tertentu, nanti katanya anaknya kayak orang itu. Zaman dulu itu kita dibohongin apa aja, makan nggak habis, nasinya masih sisa, nanti loh ya, istrimu nanti apa katanya? Apa itu wajahnya kenapa? Kumisan? Ya enggak lah ya. Kamu dulu ditipu siapa begitu? Jerawatan. Yang itu nggak ada benernya, ya kan? Itu supaya nggak buang-buang makanan. Cuman orang bilang kalau benci sesuatu jadi seperti itu nggak ada benernya. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri itu supaya kamu jangan jadi penampar seperti dia. Bukan supaya pipimu satunya itu jadi babak belur, bukan. Tapi supaya kamu lawan dengan roh yang opposite, yang berlawanan. Jadi sebenarnya, kalau kita nggak ngampuni itu kita yang rugi. Ngampuni terus dengan segala pihak. Ngampuni bisa, tapi aku nggak maafkan. Oh nggak bisa. Sorry, kok maafkan. Ampuni tapi nggak lupakan, nggak bisa. Mesti harus lupakan. Kita hanya ingat kalau kita perlu hati-hati. Kita harus ingat untuk kita ngerti trap-trapnya, trik-triknya berikutnya apa. Itu kita harus ingat. Tapi ingat bukan untuk kita renungkan dan menyakiti hati kita, tapi supaya kita tahu bagaimana memposisikan diri dan dan apa yang terbaik sikap yang harus kita bawa. Tapi ingat itu hanya di memori, jangan masuk ke hati. Ampuni mereka. You have to forgive them. Apapun salah mereka, ampuni. Jangan jadi seorang pembenci. Karena Tuhan bukan itu. Kalau kita tidak bisa ampuni, kita tidak bisa move on. Tidak move on, tidak akan bisa diberkati oleh Tuhan. 2, jangan berhenti diampuni, doakan mereka. Kita bisa doakan supaya mereka bertobat jikalau ada suatu dosa, atau kita bisa mendoakan untuk hal-hal lain di hidup mereka yang tidak berkenaan dengan hal-hal itu. Kita bisa doakan sesuatu yang lain, karena manusia seluruh dunia pasti punya kebutuhan. Doakan itu. Anda menaruh posisi pasang kuda-kuda sebagai seorang pendoa syafaat, dan itu adalah kekebalan yang dari Tuhan. Itu membuat Anda akan selalu berada di dalam kategori hormat. Syafaat akan menaruh Anda selalu berada di sisi hormat dan selalu di sisi lanjut usiamu, lanjut umurmu di tanah yang Tuhan beri. Selalu berada di sisi kanan kerajaan Allah, bukan di sisi yang salah. Doakan mereka. Find something you can pray for them. Meskipun mungkin ada salahnya dan masih terus tinggal dalam salahnya, orang tua yang mungkin menyakiti hati anaknya, mengecewakan atau apa, hormati itu. Tidak tentu bukan berbicara tentang terimalah semuanya itu ya sudah telan mentah-mentah, bukan. Tapi aku tolak, aku akan menaruh posisi di sisi belas kasih. Aku tidak akan lihat kesalahan itu atau kerugianku, maka aku akan cari sesuatu yang bisa aku doakan. Itu ayat juga bisa kita terapkan untuk musuh kita. Doakan musuh-musuhmu. Doamu ke musuhmu bukan supaya dia dihakimi, diadili, bukan. Musuh pun, orang jahat sekalipun di dunia ini punya kebutuhan, cari kebutuhannya, pray. Kok enak? Enggak, yang enak itu Anda nanti. Sungguhan, lanjut usiamu.
di tanah yang kuberikan. Yang enak itu kita. Doakan mereka. Find a need. Cari satu kebutuhan, doakan. Ya, 3. Berbuat baik sebisanya. Saya katakan sebisanya karena beda dengan orang tua yang terhormat. Maka orang tua yang terhormat itu jangan sebisanya. Bantu keperluan mereka. Kalau bisa lebih dari sebisanya. Go the second mile. Second mile itu jalan 2 mil itu untuk musuh-musuh. Kalau ada orang yang rebut bajumu, kasih jaketmu. Kalau ada orang paksa kamu jalan 1 mil kata Tuhan, berjalanlah engkau 2 mil dengan dia. Itu musuh. Tapi kalau orang tua yang baik, jalan 7 mil, jangan 2. Lebih dari basic needs. Tunjukkan perhatian. Tapi orang tua yang gak baik, berbuat baik sebisanya. Itu paling tidak praktisnya begini. Berbicara yang baik tentang mereka. Jangan berbicara yang jahat tentang mereka. Minimal bicara netral. Minimal netral. Ya. Misalnya kalau ada seorang ayah yang pernah lecehkan anaknya sendiri, gimana kalau anak itu punya keluarga? Karena ada hamba Tuhan yang kayak gitu di Amerika yang pernah kesaksian. Gimana caranya? Anaknya, ya sudah, tidak perlulah anak tahu. Emangnya bisa apa? Bisa rewind kembali in history, lalu bisa memperbaiki kesalahan itu nggak mungkin. Cukup menjaga supaya jangan terjadi. Kalau memang ada kejahatan, ini kalau ini kasusnya beda, maka anak Anda cuma perlu tahu hal-hal yang netral tentang atasnya, nenek atau moyangnya itu. Anda cuma beritahu. Bicara netral at least. Atau Anda juga bisa injili mereka kalau mereka belum bertobat terima Tuhan. Juga bisa menyediakan basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar yang seperti apa. Tak peduli kalau seorang itu pernah menyakitimu, apalagi kalau itu sudah bunyinya ortu. Sakit, obatkan. Obatin. Nggak bisa makan, mungkin tidak semua orang sampai ke parah itu, tetap sandang pangan papan. Papan itu bukan berarti Anda harus belikan rumah apa, enggak, tetapi jangan tinggal di jembatan. Sandang pangan papan, enggak bisa. Itu akan menjadi testament kesaksian sebagai anak Tuhan. Obatkan. Kasih yang terbaik semampunya Anda. Enggak peduli siapa, Anda yang urus medisnya. Tapi jangan hutang, kalau Anda sendiri enggak mampu ya tetap harus sesuai dengan kemampuan. Jangan gegabah. Amin. Ada seorang dulu, kasus-kasus lagi, saya enggak, atau Anda enggak tahu, ini semua saya selalu pakai yang luar negeri yang pernah saya hadapi. Ada orang papanya itu dari sejak dia kecil itu mabuk dan suka berantem dan dia pukuli mamanya sampai cerai. Sekarang anaknya itu masih punya hubungan dengan papanya karena tetap gimana pun ayahnya. Tapi sampai sekarang juga nggak tobat. Tua pun semakin tua semakin menjadi, tetap alkohol jalan. Alkohol murahan, kalau mahal dia nggak bisa beli karena orang kalau sudah kena kecanduan nggak mungkin bisa sukses pekerjaan. Apa yang terjadi akhirnya? Si anak-anaknya dia itu kepingin ketemu grandpanya. Dia telepon, dia beritahu. Ini kejadian sungguhan karena saya juga memberikan saran waktu itu. Saya beri saran, telepon dulu, beritahu, Papa, aku mau ajak, Dad, aku ajak anak-anak untuk ketemu grandpanya. Jamnya janjian. Anda harus tahu bahwa dia waktu waras baik, tapi kalau sudah high, dia bahaya. Papa singkirkan alkoholnya, kalau enggak gitu saya enggak datang bawa cucumu. Dan jangan datang sendiri, harus ada lakinya. Tetap harus pertemukan dengan grandpanya, dengan kakeknya. Tapi Anda juga jangan stand in harm's way, bahasa Inggrisnya. Jangan Anda berdiri di jalur bahaya. Sebab Anda juga punya tanggung jawab. Anda dulu celaka, untung masih bisa hidup hari ini. Anda jangan mencelakakan anak, karena itu tanggung jawab Anda. Dia tidak bertanggung jawab terhadap Anda harus bertanggung jawab sama anak Anda, betul kan? Telepon dulu, beritahu, singkirkan alkoholnya, tunjukkan dulu, fotoin dulu, sudah free alkohol, Papa sudah berbaju dengan baik semuanya, tak bawa ke sana, jangan sendirian. Husband must come. Ketemu sebentar, saudara. Kalau Papa masih minum alkohol, saya tidak datang. Apakah kurang ajar? Tidak, karena ini orang tua yang tidak terhormat. Maka Anda perlu tegas, tapi tidak kurang ajar. Anda tentukan syarat, bukan untuk mengasihinya, syarat untuk dia dapat berkat ketemu cucunya. Ini hikmat.
Ya apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak relevan buat semua, tapi saya sudah kasih kisi-kisinya semua. Just in case dalam hidup ini Anda ketemu yang beginian, atau orang yang mendengarkan ini, semoga Anda dapat berkat. Keempat, coba mengerti tentang mereka. Nah ini susah. Bukan 7 ternyata, 5 aja. Nanti kekenyangan 7. 5 aja deh, makanya nggak usah lama-lama. Coba mengerti tentang mereka. Apabila ada sesuatu yang sifatnya menyakitkan, Anda tidak perlu sangkali dan bohong-bohongi diri. Salah ya salah, nggak usah dibumbui. Paling menjijikan adalah sesuatu yang bau disemprot parfum. Tapi Anda dan saya tetap sebagai orang percaya umat Tuhan bisa menemukan roh pengertian. Coba mengerti tentang mereka. Mungkin misalnya ini papa yang mabuk segalanya itu, dalam hati anaknya harus ketemu solusi. Kalau enggak, itu seperti nanah yang enggak bisa dicairkan, enggak bisa keluar. Seperti darah beku. Itu enggak baik. Karena itu dia harus bisa menemukan sesuatu yang dari hikmat roh Allah. Waktu dia mendekat ke Kristus atau dapat nasihat dari orang benar, waktu dia itu masuk hadirat Allah atau baca firman, dia akan mendapatkan spirit yang meek and gentle, yang lemah lembut. Dia akan mungkin bisa berkata begini misalnya, ya sudahlah, aku tidak bisa kembali mengubah sejarah. Papaku tuh begitu, bahkan sebelum aku dilahirkan. Jangan taruh salah pada dirimu. Kalau memang itu bukan salahmu. Dan mungkin mama sebelum menikah juga papa sudah begitu. Saya ngertilah ya sudah, kasihan papa. Dari kecil memang tidak punya figur ayah. Coba mengerti dia. Kasihanlah, mereka orangnya memang keras, mungkin dari kecil dulu siapa tahu memang dulu mengalami kekerasan. Memang mungkin sudah lihat teladannya dari atas semua, engkong semuanya itu sudah alkoholik. Ya sudahlah. Aku tidak berarti nggak apa-apa lah dia pukuli mama, ya enggak. Nggak apa-apa lah dia lecehkan saya, enggak. Nggak apa-apa lah dia ngomong gini atau gitu, dia begini, dia usir saya, enggak. Itunya tetap ampuni. Tapi dia kenapa bisa tega? Kenapa dia begitu? Coba pahami. Cari roh pengertian. Coba mengerti tentang mereka. Dia gini mungkin. Saya lakukan itu dalam konteks yang paling mudah. Nyetir misalnya ada orang yang ugal-ugalan, lalu nggak karuan, lalu marah-marah. Kalau sama anak saya berkata, kok gitu ya Dad? Saya bilang, tenang aja. Saya ngomong gini juga bisa ngadem-ngademin. Kalau saya bilang, iya ya, sama-sama marah. Kita harus selalu berada di sisi pengertian, karena itu baik untuk kita. Saya bilang, nak, nggak tahu kenapa dia begitu. Tapi kamu nanti kalau suatu hari nyetir jangan ugal-ugalan gitu loh ya. Nggak boleh loh ya. Mungkin ya, saya kadang-kadang ngomong gitu bisa ketawa loh anak-anak saya. Ini orang tadi pagi bangun digigit sama anjing tetangga. Dia pergi ke WC, nggak bisa di flush. Dia keluar dari sana, ketatap kepalanya dengan pintu yang terlalu pendek. Mungkin dia tadi istrinya nggak kasih dia breakfast. Mungkin dia baru dipecat. Mungkin juga tadi waktu di keluar sana juga, ya kan, menaik motor misalnya helmnya dilarikan, helmnya dicuri. Pokoknya he's having a bad day. We must somehow understand. Orang kok bisa kelakuan gitu, kok bisa marah-marah gitu. Yang pasti kamu jangan dekat-dekat mobilnya dengan orang yang kayak begitu. Kalau itu mobil, kendaraan, motor, mobil atau apa, hati-hati dengan orang yang kayak gitu. Tapi saya enggak marah sama dia. Mungkin dia having a bad day. Dia mengalami hari yang sangat buruk. Kita yang happy hari ini bisa family time. Dia itu mungkin enggak punya family. Istri saya, jadi itu tahu orang itu? Enggak. Hehehe, ya sudah, ngertilah akhirnya mereka. Saya selalu punya imajinasi. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis, pikirkan semua itu. Kalau enggak kita akan kepancing emosi. Kalau enggak kita akan jadi orang kepahitan. Coba mengerti, coba kanan kiri, coba mengerti selalu. Ya. Terakhir 5, belajar dari kesalahan mereka. When you become parent someday, suatu hari kalau Anda jadi orang tua, atau mungkin Anda sekarang jadi orang tua, jangan jadi seperti mereka. Itu poin 1, ampuni dulu. Kalau nggak ampuni, belenggu. Jadi pasti. Jangan jadi seperti mereka. Orang lain begitu sama Anda. Orang Kristen pernah salahi Anda. Atau bahkan pendeta pernah salahi Anda. Jangan jadi gitu. Suatu hari kalau Anda pelayanan. Orang tua pernah gini, jangan begitu. Suatu hari kalau itu giliranmu terhadap anak-anakmu. Amin Bapak Ibu. Oke, munculkan semua. Oh, semua sudah muncul. Tolong difoto. 1, 2, 3. Ingat-ingat ini. Haleluya. Semoga Anda diberkati. God bless you. Mari kita semuanya bangkit berdiri.
Thank you Jesus.